من سار على الدرب وصلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Baik kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kita bisa hadir di acara pelatihan ini. Bagaimana? Semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap? Insyaallah siap Pak. Ya. Untuk siapa? Untuk tiket moderator kita hari ini siapa? Ayu, Pak. Oh, Ayu. Silahkan, Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada narasumber Pak Saifuddin, yang saya hormati rekan-rekan saya, Bapak, Ibu yang ada di forum hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan kepada narasumber mengenai materi kita pada hari ini. Semoga yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, untuk tempat dan waktu saya persilakan Pak Saifuddin. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada moderator. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita materinya tentang pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan. Tapi sebelum itu saya mau bertanya pendapat mulai dari diri, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa? Bisa definisikan oleh Bapak dan Ibu. Silahkan mulai dari Bu Ratu. Silahkan Bu Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang berpusat kepada anak, kemudian yang memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih materi yang akan dipelajari, ya. Kemudian pembelajaran yang interaktif, itu menurut saya yang disebut pendidikan yang memerdekakan. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Ratu, alhamdulillah jawabannya. Terus selanjutnya Ibu Hartati, apa itu pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa? Pendapat dari Ibu Hartati, silahkan. Baik, menurut saya pendidikan yang memerdekakan itu yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi kita memberikan tugas pada anak itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minat dan bakat. Jadi kita memaksakan atau menuntut anak itu untuk bisa menguasai satu hal, harus gitu. Tapi harus kita perlahan-lahan sesuai dengan tingkatan kemampuan dia. Itu mungkin yang dimaksudkan pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih luar biasa dari Ibu Hartati. Coba sekarang pemahaman pendidikan yang memerdekakan dari Ibu Ayu Kusuma. Silakan Ibu Ayu Kusuma. Terima kasih untuk Pak Saifuddin. Menurut saya, pendidikan kemerdekaan itu meningkatkan dan juga mengembangkan kompetensi anak dalam kebebasan pembelajaran. Jadi di sini guru itu harus memberikan beberapa modul pembelajaran yang memberikan anak ini kompetensinya itu meningkat dari awal yang tidak bisa semakin bisa, yang semakin bisa semakin tinggi lagi tingkatannya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih, luar biasa banget jawabannya dari Ibu Ayu Kusuma.
Dan setelah ini kita akan menyamakan persepsi apa itu sebenarnya konsep-konsep dan prinsip-prinsip dari pendidikan yang memerdekakan itu. Nanti saya buka slide-nya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul gambarnya? Belum, Pak. Belum. Masih loading kayaknya. Loading. Jadi sudah kelihatan ininya, Bapak Ibu? Sudah. Nah, sudah. Sudah. Jadi konsep merdeka itu, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan merdeka itu, jadi berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuh budi pekerti rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan dengan disertai dengan perintah dan paksaan. Itu filosofi pendidikan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya, jadi pendidikan yang berpihak kepada anak gitu. Jadi itu pendidikan dengan apa? Dengan memerdekakan, pendidikan yang memerdekakan. Jadi pendidikan yang berpihak pada anak. Selanjutnya, jadi yang pertama pengajaran yang sesuai dengan tingkat dan kemampuan. Jadi Bapak Ibu, pendidikan yang memerdekakan itu sesuai dengan kemampuan dan capaian dan tingkat kemampuan anak. Biasanya dalam pernahkah coba Bapak Ibu ya? Pernahkah di sana udah kelihatan screen-nya, slide-nya Ibu Bapak Ibu? Halo Sudah, Bapak Ibu, Pak. sudah? Sudah. Coba peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harus sudah dikuasai olehnya. Pernah nggak kira-kira dialami oleh Bapak Ibu? Pernah, Pak, sering. Pernah. Dan kira-kira dari Bapak Ibu, mengapa? Coba saya tanya, mengapa hal tersebut terjadi gitu? Mengapa hal tersebut terjadi? Siapa yang bisa apa namanya? Bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, Pak. Biasanya hal itu terjadi seringnya karena
materi atau tugas itu tidak sesuai dengan minat anak, Pak. Anak tidak menyukai biasanya seperti itu. Kurangnya pemahaman, tidak paham, ketidakpahaman itu karena dia tidak menyukai materi itu. Recording in progress. Coba dari Ibu Ayu coba. Baik Pak, terima kasih. Terbiasanya siswa itu fokus dengan teman sejawatnya sih Pak. Iya. Dan hal itu posisi dalam belajar. Itu yang sering terjadi di dalam kelas saya sih Pak. Terima kasih. Kalau dari Ibu Hartati gimana? Ya, biasanya sih kalau anak mengalami kesulitan itu, dia dengan tingkat kemampuan yang di bawah rata-rata temannya, ya. Jadi dia itu menguasai materi yang kita sampaikan, sedangkan nilai bukan KKM harus segini gitu. Itu yang biasanya peserta didik alami, Pak. Itu saja. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dilihat tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Namun yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level tingkat capaian atau kemampuan dari peserta didik yang belum tepat dengan capaian yang diharapkan. Pembelajaran tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Nah, untuk pengajaran sesuai dengan capaian kemampuan merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut sebagai teaching at the right level. Bapak Ibu bisa dengar saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan. Pendekatan tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajaran dibuat sesuai dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik dan mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sampai tujuan dan durasi pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu gimana, sudah mengerti Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Jadi menurut setelah saya jelaskan gimana pemahaman Ibu Hartati, silahkan. Apa dari definisi pendidikan yang memerdekakan itu?
Oh iya, maksudnya yang diterapkan di sekolah kita gitu Pak? Ya, siap ya. Oh iya. Di sini pendidikan yang memerdekakan itu kan memberatkan anak dengan tugas-tugas yang dari sekolah. Kita kan ada yang namanya capaian yang harus kita tujuan dari pembelajaran gitu Pak ya. Jadi anak harus mampu apa, anak harus mampu apa. Biasanya kita kan gitu ya. Jadi kita sama ratakan semua anak harus bisa ini, anak harus bisa ini, anak harus bisa ini. Itu yang belum merdeka untuk anak ya. Terus kami berusaha sebagai guru untuk bagaimana caranya agar semua anak bisa menguasai materi yang kita sampaikan. Akhirnya kita berusaha untuk bermacam-macam cara. Misalkan untuk si A kita kasih tugas yang model kayak gini. Untuk yang anak-anak yang yang masih kurang kita kasih tugas yang enggak sama dengan anak-anak yang sudah mencapai itu. Jadi dengan cara seperti itu saja yang bisa saya lakukan di sekolah gitu. Untuk memerdekakan, untuk berusaha memerdekakan belajar anak. Terus untuk di masa pandemi ini Pak ya, anak-anak saya kira sudah cukup merdeka dengan mengerjakan tugasnya sendiri. Jadi kita menerima laporan apa yang anak kerjakan itu, berarti anak ini berusaha untuk mengerjakan tugas sesuai dengan yang dia mampu. Jadi itu Pak. Nah, Ya, terima kasih Ibu Hartati. Ibu Ayu, silakan. Terima kasih Pak. Untuk sekolahan saya Ya. terkait tentang pelajar merdeka itu, Ya. untuk meningkatkan itu sendiri kompetensi anak-anak, apalagi di musim pandemi seperti ini ya Pak ya, guru masih kurang dalam pencapaian pembelajaran. Karena kan gini, kita dalam prosesnya pandemik seperti ini, proses pembelajaran pasti melewati daring. Melewati daring seperti inilah yang kita masih kurang bagaimana kemampuan anak ini, cara peningkatannya tinggi, rendah, atau tidak, kayak gitu. Nah, dalam hal ini juga kita harus mencari strategi yang lain. Bagaimana anak yang belajar di rumah ini bisa belajar yang lebih tepatnya dapat meningkatkan kompetensi mereka masing-masing. Nah, dan hal ini saya pribadi sih memang ada strategi tersendiri mengenai anak-anak untuk meningkatkan strategi tersebut. Yang lebih dominannya yaitu seperti keterampilan mereka melalui video. Nah, di situ juga kita bisa mengukur anak apakah anak ini mencapai pembelajaran dari seorang guru atau tidak. Dari situ sih Pak kalau saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Ayu. Alhamdulillah kita di penghujung acara, di penghujung acara. Mari sebelum itu kita tutup. Ya, siapa yang tugas doa hari ini? Bu Ratu. Silakan. Bu Ratu ya, kemana Bu Ratu? Bu Ratu kemana nih keluar ya? Nggak ada beliau. Ya, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah.